Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Marieta Maharani dengan NIM 122208019 dari semester 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dalam mata kuliah Filsafat dan Sejarah Kimia. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai latih logika. Adapun sub-sub yang akan dibahas kali ini meliputi satu, kesalahan logika, kedua, lompatan logika, yang ketiga, cara menyikapi berita secara kritis, yang keempat, kritis membaca hasil penelitian, yang kelima, logical fallacy, yang keenam, kenali pikiranmu, kurangi overthinkingmu, dan yang ketujuh, itu jenis-jenis logical fallacy. Baik, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu meliputi kesalahan logika atau salah fokus, di mana salah fokus terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak menyasar inti dari topik argumen. Tetapi hal ini yang sebetulnya tidak relevan. Kemudian kesalahan ini bisa terjadi jika kita tidak objektif dan membesarkan perasaan atau asumsi pribadi mempengaruhi proses berpikir. Adapun kesalahan-kesalahan logika yang harus kita ketahui yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada ad hominem, yaitu salah fokus terhadap seseorang, di mana misalnya menyerang latar belakang, kondisi fisik, ataupun kepercayaan pembuat argumen, dan bukan isi dari argumen itu sendiri. Misalnya, kita mengejek orang dalam perbedaan fisik, mengenai perbedaan warna kulit, ataupun berat badan. Baik, yang kedua ada fokus pada hal-hal yang tidak diinginkan oleh pribadi maupun semua orang. Kemudian ada yang ketiga, tsukuku, yang artinya dapat dijelaskan jika kita salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Yang keempat ada fokus ke pendapat mayoritas, misalnya kita mengikuti pendapat mayoritas setempat ataupun masyarakat maupun orang lain. Baik, pembahasan yang kedua ada lompatan logika, di mana ketika seseorang terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa premis yang cukup. Di mana lompatan logika ini merujuk pada proses berpikir atau argumentasi yang melibatkan peralihan atau kesimpulan yang tidak sepenuhnya didukung oleh premis atau bukti yang diberikan. Ini dapat mencangkup loncatan yang tidak masuk akal atau tidak logis dalam proses berpikir. Di mana adapun kesalahan logika yang terdapat dalam lompatan logika ini, yaitu yang pertama ada A terjadi sebelum B, A menyebabkan B. Yang kedua ada membesar-besarkan dampak. Yang ketiga ada dilema palsu, di mana situasi ketika dihadapkan pada dua kemungkinan atau dua setara, sama bagusnya atau sama buruknya sehingga sulit untuk memilih. Kemudian yang keempat ada ketidaktahuan sebagai penjelasan. Baik, pembahasan yang ketiga mengenai cara menyikapi berita secara kritis, di mana berita yaitu adalah informasi mengenai peristiwa atau kejadian terjadi yang disampaikan kepada halayak umum melalui berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, bahkan internet. Berita bisa digolongkan sebagai pokok negara demokratis seperti Indonesia. Berita bukan hanya sebagai media informasi terbaru, tetapi untuk mengawasi kerja pemerintah. Kemudian, ada pun kesalahan-kesalahan dalam sebuah berita, yaitu yang pertama, penulis melakukan kesalahan. Yang kedua, teknologi semakin canggih, siapapun bisa membuat situs yang sangat mirip. Kemudian yang ketiga, persaingan media online membuat waktu produksi berita sangat pendek. Akibatnya, waktu untuk mengawasi kualitas sebelum diterbitkan kurang banyak. Kemudian, ada pun langkah-langkah suatu berita dapat dipercaya atau tidak. Terdapat hal berikut. Yang pertama itu ada pemeriksa reaksi emosional. Contohnya, pemeriksa emosional, kita setelah membaca berita, apakah merasa marah, sedih, ataupun jijik. Ketika merasa emosional yang kuat, akan terdorong bertindak tanpa berpikir panjang. Kemudian, ada dari mana berita didapatkan. Contohnya, seperti siapa yang menyebar berita ini, kemudian bisa bedakan penulisan baik atau buruk, kemudian mampu memisahkan berita benar atau palsu. Selanjutnya ada perhatikan judul berita, di mana jangan berhenti pada judul, baca berita sampai selesai agar dapat menjadikan hal yang baik. Kemudian selanjutnya apakah media kredibel atau tidak, kemudian waspadai waktu yang tayang berita, kemudian waspadai kutipan berita, kemudian periksa tautan ke sumber lain, cermati foto yang dipakai, dan bandingkan berita dengan yang lain. Dalam hal ini, kita harus berhati-hati dalam membaca berita secara kritis. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sebar. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kritis membaca hasil penelitian. Berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual di mana pemikiran dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya. Pemikir menggunakan pemikiran yang reflektif, independen, jernih, dan rasional. Kenapa artikel penelitian harus disikapi dengan kritis? Karena ketika mendengar kalimat seperti menurut penelitian, survei menyatakan, kita langsung mudah terpercaya. Padahal tidak semua penelitian layak dipercaya. Bisa jadi metodenya tidak tepat. Adapun langkah-langkah sebelum mempelajari hasil penelitian, kita harus menyikapi hal-hal tersebut. Yang pertama, apakah judulnya sensasional? Persaingan media membuat para pembaca tertarik untuk membacanya. Yang kedua, peneliti dan institusinya cukup dapat dipercaya. Lalu, siapa yang melakukan penelitian? Dari mana? Dari
mana biaya berasal. Kemudian yang ketiga, apakah kesimpulannya kuat? Semakin besar ukuran sampel penelitian, semakin kuat generalisasinya. Kemudian yang keempat, betulkah hubungan sebab akibat? Maka A berkorelasi B tidak sama dengan A menyebabkan B. Lalu, faktor selain A dan B akan menjadi A, lalu menjadi B, atau B menjadi A. Kemudian yang kelima, ada kelompok pembandingan. Benarkah metode mengajar menggunakan musik bisa membuat siswa pandai matematika? Kemudian yang keenam, data dipilih objektif, peneliti tidak boleh melakukan tebang pilih atau memilih data yang mendukung dugaan ataupun hipotesis. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu logical fallacy ataupun sesat pikir, di mana fallacy berasal dari bahasa Latin yaitu fallacia dengan artian deception, atau dari bahasa Indonesia tipu muslihat. Kenapa fallacy disebut juga tipu muslihat? Logical fallacy biasanya menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Karakter logical fallacy sebagai berikut. Yang pertama, harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua, harus bisa diterapkan terhadap argumen. Yang ketiga, harus memakai kesan menipu. Logical fallacy dapat diartikan yaitu merupakan argumen yang salah dalam logika berpikir yang mampu menipu orang mendengar argumen tersebut. Contohnya seperti orang yang kaya dan makmur badannya gemuk. Berarti orang yang badannya gemuk pasti kaya dan makmur. Padahal belum tentu seperti itu. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kenali pikiranmu, kurangi overthinkingmu. Overthinking atau berpikir berlebihan merujuk pada kondisi di mana seseorang cenderung terlalu memikirkan suatu masalah atau situasi, seringkali hingga tingkat yang tidak proporsional. Adapun istilah dalam psikologi yaitu sensasi atau segala semua hal yang berasal dari luar yang ditangkap panca indera. Kemudian yang kedua ada persepsi, yang ditangkap panca indera dikirim ke otak dan menjadi makna. Kemudian, ada pun 3 pola negative thinking yang paling umum harus kita ketahui. Yang pertama, pola serba pukul rata atau pola ini muncul setelah ada satu atau rangkaian kejadian yang membuat kamu pukul rata kalau kejadian itu bakal mempengaruhi seluruh hidup kamu. Yang kedua, langsung lompat ke kesimpulan pola ini, biasanya dari melihat asumsi yang kita tidak tahu pasti benar atau salah. Kemudian yang ketiga, pola menyalahkan pola pikir negatif, di mana kamu menyalahkan suatu kejadian ke satu pihak aja, ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Cara mengurangi negative thinking, maka harus kita hindari yaitu dengan kembali pada diri sendiri tentang bagaimana memberikan konteks kepada kejadian dan persepsikan sesuatu hal tersebut. Baik, contohnya itu saya. Saya hampir setiap hari merasakan overthinking karena saya seorang mahasiswa tentunya merasa overthinking karena pembelajaran ataupun tugas-tugas perkuliahan. Saya selalu membandingkan diri saya dengan teman-teman karena saya merasa orang lain itu mampu mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen, sedangkan saya merasa kenapa saya tidak merasa puas apa yang telah saya kerjakan, dan saya selalu overthinking karena saya akan mendapatkan nilai yang buruk ataupun yang jelek. Saya juga merasa kenapa orang lain juga bisa memanage waktu dengan baik dalam hal perkuliahan maupun keorganisasian, sedangkan saya merasa tidak mampu dan saya merasa keteteran dalam hal itu. Terkadang ketika saya mengeluh dalam overthinkingan itu, saya lebih baik berdiam diri dan tidak berkegiatan apapun. Namun dalam hal itu pun tidak baik. Seharusnya apabila kita tidak mengerti dalam hal perkuliahan ataupun tugas, seharusnya kita berjuang dan mencari tahu apa yang kita tidak tahu. Dalam hal itu, tidak dipungkiri ketika kita menanyakan ke teman-teman, teman-teman juga merasakan apa yang kita rasakan. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Dengan alasan-alasan tersebut dari teman saya akhirnya selalu sharing dengan teman-teman saya atau bertukar cerita dalam pembelajaran perkuliahan ini. Bagaimana ataupun rasa yang mereka rasakan saat ini. Oleh karena itu, jadikanlah ke-overthinkingan kita ini sebagai motivasi untuk kita ke depannya, khususnya dalam perkuliahan ini. Karena belum tentu yang kita lihat teman-teman itu baik-baik saja, padahal di dalamnya itu sama seperti hal yang kita rasakan saat ini. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis logical fallacy dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu hasty generalization, di mana terlalu cepat mengeneralisasi dengan sampel size yang kecil dari skala kecil ke skala besar. Contohnya, jika seseorang memiliki pengalaman buruk dengan satu orang atau suatu kelompok, lalu menganggap semua orang dari kelompok tersebut memiliki sifat yang sama. Contoh yang kedua, menganggap bahwa semua siswa yang berasal dari sekolah tertentu pasti pintar, hanya berdasarkan beberapa contoh siswa berprestasi tinggi yang dikenal. Hal ini tidak mempertimbangkan variasi kemampuan di dalam suatu sekolah dan bisa menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Yang kedua ada circular reasoning. Proses ini dapat berargumen berputar-putar tapi tidak menyertakan bukti atas klaim yang dikatakan, seperti X benar karena Y dan Y benar karena X. Contohnya, yaitu saya yakin saya benar karena itu adalah pendapat saya, dan pendapat saya selalu benar. Ini merupakan circular reasoning karena argumen kembali kepada dirinya sendiri tanpa memberikan dasar atau bukti yang valid. Dan yang ketiga
ada slippery slope, di mana slippery slope merujuk pada keyakinan bahwa mengizinkan suatu tindakan akan membuka pintu bagi serangkaian peristiwa atau konsekuensi yang tidak diinginkan. Contohnya, seperti mengizinkan anak-anak kecil untuk bermain video game di malam hari mungkin dianggap sepele. Namun, sesat pikir slippery slope ini akan berpendapat bahwa ini bisa membuka jalan bagi kebiasaan bermain game yang berlebihan, mengganggu pola tidur, dan akhirnya mempengaruhi keseimbangan hidup mereka. Dengan kata lain, keputusan kecil bisa memicu serangkaian peristiwa yang lebih besar dan berpotensi merugikan. Kemudian yang keempat ada strawman. Pikir strawman terjadi ketika seseorang menyajikan argumen yang disederhanakan atau mengubah argumen lawan agar lebih mudah diterima ataupun diserang. Contohnya, ketika seseorang berbicara tentang pentingnya mengurangi konsumsi gula dalam diet dan melawannya menyajikan argumen palsu dengan menyatakan, "Jadi menurutmu semua orang harus berhenti makan makanan manis sepenuhnya?" Di sini lawan memutar argumen dengan membuatnya terdengar lebih ekstrem daripada yang sebenarnya, menciptakan gambaran palsu bahwa orang pertama menentang semua konsumsi gula. Yang kelima, ada ad hominem. Ad hominem merujuk pada kesalahan logika, di mana seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi seseorang sebagai tanggapan terhadap argumen yang dibuat oleh orang tersebut, bukannya merinci atau menanggapi argumen itu sendiri. Contohnya, jika seseorang berpendapat bahwa meningkatkan pendanaan untuk pendidikan adalah langkah penting, dan lawannya mengatakan, "Tentu saja kamu berbicara begitu, kamu hanya seorang guru. Jadi tentu kamu ingin gaji lebih tinggi." Dalam contoh ini, lawan bicara menggunakan profesi seorang guru sebagai dasar untuk meragukan motivasi mereka, tanpa benar-benar membahas argumen yang diajukan mengenai pendanaan pendidikan. Kemudian yang keenam ada false dichotomy. False dichotomy terjadi ketika seseorang mempresentasikan dua pilihan sebagai satu-satunya pilihan yang mungkin, padahal sebenarnya ada variasi atau opsi lain yang tidak dipertimbangkan. Contohnya, menganggap bahwa seseorang harus memilih antara hanya bekerja keras tanpa bersenang-senang atau hanya bersenang-senang tanpa bekerja keras, tanpa menyadari bahwa keseimbangan antara keduanya dapat memberikan kehidupan yang lebih memuaskan. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.